Halo semuanya, kita akan bahas integration. Ini kelanjutan dari Pure Math 1 ya, di bab terakhir. Pertama, jika dy per dx-nya adalah x pangkat n, maka y-nya adalah 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini sudah dicontohkan untuk dy per dx sama dengan x pangkat 3. Maka 1 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1 plus c. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Coba kita lakukan cara yang sama untuk mendapatkan y pada dy per dx sama dengan 1 per x kuadrat. Bisa kita rubah jadi x pangkat minus 2. Jadi n-nya adalah minus 2. Maka y-nya adalah 1 dibagi minus 2 tambah 1 x kali minus 2 tambah 1 plus c. Kalau kita sederhanakan lagi, berarti y sama dengan min 1 per x ditambah c. Oke, soal berikutnya, berarti ini kita rubah jadi dy per dx sama dengan x pangkat 3 per 2 gitu ya. Berarti y-nya adalah 1 per 3 per 2 tambah 1 x pangkat 3 per 2 tambah 1 plus c. Sehingga dia punya persamaan y-nya itu adalah 2 per 5 x pangkat 5 per 2 plus c. Udah ya. Oke. Yang bagian bawah ini adalah konsep dari integration-nya. Jadi integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Dimana c-nya adalah konstan dan n tidak sama dengan negatif 1. Oke, ini udah dicontohkan bahwa integral 4x kuadrat dikurang 3 akar x per x dx, maka yang akar x dirubah jadi pangkat min setengah. Dari mana? Dari setiap suku pada pembilangnya itu membagi x. Jadi 4x kuadrat dibagi x hasilnya 4x. Negatif 3 akar x dibagi x. Ini x-nya pangkat setengah, yang bawah pangkat 1, jadi setengah kurang 1 min setengah. Barulah kita ikuti aturan integralnya. 4 per 2 kali x kuadrat min 3 per setengah x pangkat setengah plus c. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan pengintegralan yang soal ini. Ya, berarti kita bisa mengkuadratkan seperti a dikurang b pangkat 2. Ini hasilnya adalah a kuadrat min 2ab tambah b kuadrat. Berarti kalau kita ikutin polanya, integral ya 2 akar x dikuadratkan itu jadi 4x, kemudian minus 12 per x kuadrat. Oke, 2 kali 2, 4, 4 kali minus 3 ya minus 12 ya. Akar x coret. Dan 9 per, nah bawahnya kan x kuadrat akar x. Itu kan x pangkat 5 per 2. Kalau dikuadratkan lagi berarti x pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baru bisa mengintegralkannya seperti contohnya. Berarti ini hasilnya adalah 4 per 2 x kuadrat
minus 12 per min 2 tambah 1 X pangkat minus 2 tambah 1, kemudian 9 per minus 5 tambah 1 kali X pangkat minus 5 tambah 1 plus C, sehingga kita punya hasil integralnya adalah 2x kuadrat plus 12 X pangkat min 1 itu kita bisa rubah jadi 12 per X, kemudian minus 9 per 4 X pangkat minus 4 tambah C. Nah, inilah jawabannya. Oke. Nah, bagaimana tipe soal bentuknya seperti ini? Tadi yang kita lakukan 2 slide sebelumnya ini, atau slide yang ini ya, dari 2 tipe ini adalah fokusnya pada cara mengintegralkannya dalam bentuk fungsi. Ketika soal yang seperti ini, maka prinsipnya yang sama sebenarnya. Kita tahu bahwa turunan dari sebuah kurva adalah gradien atau dy per dx. Maka kalau dia adalah gradien itu turunan dari sebuah kurva, untuk mencari persamaan kurvanya berarti kita pastilah menggunakan antiderivatif, karena integration adalah antiderivatif. Oke, berarti kita integralkan dulu 6x plus k dx, dimana k-nya adalah konstan. Kalau konstan diintegralkan tinggal menambahkan variabel x aja. Jadi hasilnya adalah 6 per 2x pangkat 2 ditambah kx tambah c. Ini baru jadi sebuah y. Y sama dengan 3x kuadrat tambah kx tambah c. Nah, the gradient of the normal to the curve at the point 1 point minus 3 is half. Jadi setengah ini adalah gradien normalnya. Sedangkan gradien itu turunan pertama atau bisa dibilang tangennya gitu ya. Maka gradien yang kita pakai adalah 1 per M2 gitu ya. Oke. Atau ya benar. Oke, berarti ini saya ulang ya. Yang 1 sama dengan min 1 per M2. Nah, berarti min 1 dibagi setengah, hasilnya adalah minus 2. Dari mana ini muncul? Dari kita tahu bahwa normal adalah yang tegak lurus terhadap garis singgung. Berarti karena kita punya dy per dx nya adalah 6x plus k, berarti ya dy per dx kan gradien, minus 2 sama dengan 6x plus k. X nya adalah titik pada kurva, dimana 1,3 itu kita punya x nya 1 tambah k, berarti minus 2 sama dengan 6 tambah k. K nya adalah minus 8, negatif 8. Oke. Ini karena titiknya 1,3 ada di kurva, ya kita substitusi nilai y-nya dengan negatif 3. Terus x-nya 1. 3 kali 1 kuadrat ditambah k. Tadi kita punya k-nya adalah minus 8 ya. Minus 8 kali x-nya 1 ditambah c. Ini 3 kurang 8 itu negatif 5 ya.
tambah C sama dengan negatif 3. So, kita punya nilai C-nya adalah negatif C-nya adalah 2. Oke, jadi the equation of the curve, persamaan utuhnya adalah Y sama dengan 3x kuadrat min 8x plus 2. Itu dia jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini mirip ya soal yang ini dengan yang sebelumnya kita bahas. Oke, a curve is such that dy per dx kx square minus 6 divided by x power x cube, where k is a constant. Given that the curve passes through the point P 1.6 and that the gradient of the curve at P is 9, find the equation of the curve. So it's look easier than before. We do the same way. Jadi first integration kx square ya minus 6 dibagi x cube dx. Oke, jadi hasilnya adalah k per 3 x pangkat 3 dikurang 6 dibagi minus 3 tambah 1 x pangkat minus 3 tambah 1 plus c. So, kita punya y sama dengan k per 3x pangkat 3 plus 3 x pangkat minus 2 atau per x kuadrat plus c. Because the gradient of the curve at P is 9, berarti ya dy per dx nya tadi berapa? Kx kuadrat min 6 per x pangkat 3 at the point P 1.6. So, ini nilainya adalah 9. X nya kita substitusi 1 min 6 bagi 1, maka nilai K nya sama dengan 15 ya. Nah, poin 1,6 juga ada di curve, passes through the curve. Jadi yang persamaan ini ya, kita tulis lagi y nya adalah 6 sama dengan K nya tadi kita dapat 15 per 3 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat ditambah C. Maka kita punya 5 tambah 3 tambah C sama dengan 6. Maka C sama dengan minus 2 gitu ya, negatif 2. Jadi equation of the curve-nya adalah y equals 5x cube plus 3 per x square negative 2 to minus 2. This is the answer of the question. Hope you understand what I have explained to you. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang juga hampir sama. Ya, malah sama ya, cuma diganti polanya aja. M1 sama dengan min 1 bagi min 1/7, maka M nya adalah 7. Tadi kita udah dapat gradiennya. Nanti kalau dari kx tambah 3 dx adalah nilai y ya, k per 2x kuadrat ditambah 3x tambah c. Nah, dy per dx itu sama dengan kx plus 3. 7 sama dengan k dikali 1 tambah 3. 1 adalah dari titik pada kurvanya. So, kita punya k sama dengan 4. Kita substitusi kembali. Ini adalah y sama dengan k per 2 x kuadrat tambah 3x plus c.
Berarti nilai y-nya adalah minus 2, k per 2, x-nya kita substitusi 1, pangkat 2 tambah 3 kali 1 tambah c. Nah, kita udah dapat nilai k kan? Berarti k-nya substitusi ke sini, yaitu 4. Nah, 4 bagi 2 kan 2 ya. 2 tambah 3 tambah c. Maka c-nya adalah negatif 7. Okay, so the equation of the curve y equals 2x squared plus 3x minus 7. That's the answer.